Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran Zupri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita sebelumnya yang berjudul tentang operator dan sekuensi bagian pertama, di mana pada video pembelajaran tersebut kita telah membahas beberapa operator, diantaranya operator aritmatika, operator penugasan, dan operator pembanding. Sementara untuk operator logika, bitwise, ternary, dan sekuensi akan kita bahas pada video berikut ini. Baik, kita lanjut saja ke materi kita tentang operator dan sekuensi part 2. Operator logika digunakan untuk membuat operasi logika. Misalnya ada pertanyaan satu, asep seorang programmer. Kemudian ada pertanyaan kedua, asep menggunakan Java. Nah, jika ditanya apakah asep seorang programmer yang menggunakan Java, tentu kita akan cek terlebih dahulu kebenarannya. Di mana pernyataan pertama, asep seorang programmer adalah benar atau true. Kemudian pernyataan kedua, Asep menggunakan Java adalah benar atau true. Nah, apakah Asep seorang programmer yang menggunakan Java? Tentu kita harus cek terlebih dahulu tabel kebenaran logika N. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 2 adalah true atau benar. Nah, untuk operator logika seperti yang kita ketahui ada logika AND, kemudian ada logika OR, kemudian ada logika negasi atau kebalikan dengan tanda seru. Nah, untuk operator logika AND, jika pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu true, berarti logika AND-nya adalah true. Nah, jika pernyataan satunya true dan pernyataan 2 false, maka logika N-nya adalah false. Kemudian jika pernyataan satunya false dan pernyataan 2-nya true, maka logika N-nya adalah false. Dan yang terakhir, jika pernyataan satunya false dan pernyataan 2-nya false, maka logika N-nya false. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan jika salah satu dari pernyataan bernilai false, maka logika N-nya adalah false. Nah, jika masih bingung, kita coba langsung praktekkan ke program. Nah, di sini akan coba membuat contoh program logika yang berjudul kelasnya adalah logika. Di sini kita akan melihat nanti hasilnya adalah true dan false sama dengan false, true atau false sama dengan true, dan negasi true adalah false. Oke, kita akan coba kembali lagi ke aplikasi NetBeans kita. Kita close kembali, kita buka aplikasi NetBeans kita dan kita buat kelas baru yang berjudul logika. Finish. Jadi kita hapus saja. Sekarang kita coba ketikkan codingnya, di mana saya sudah menyiapkan coding untuk logika yang sesuai dengan materi pada slide. Oke, ini kita salin, kita kopikan lagi ke sini. Di sini kita coba running-kan, klik kanan lalu run file. Hasilnya sama dengan yang di slide tadi, yaitu true dan false sama dengan false, ya. True dan false sama dengan false. Kemudian true or false sama dengan true, ya. True or false sama dengan true. Dan negasi true sama dengan false, ya. Negasi true sama dengan false. Di sini kita dapat melihat bahwa diketahui boolean X sama dengan true, boolean Y sama dengan false, dan boolean Z adalah salah satu yang akan kita proses pada software ini. Dimana di sini
Z sama dengan X dan Y. Kemudian Z akan ditampilkan hasilnya oleh sintak sistem out println ini ya. Begitupun dengan OR dan negasi atau kebalikan. Sekarang kita kembali lagi ke materi tentang operator bitwise. Operator bitwise digunakan untuk operasi bit atau biner. Nah, operator ini berlaku untuk tipe data int, long, short, chart, dan byte. Jadi operator ini nanti akan menghitung dari bit ke bit. Sementara simbol untuk operator ini adalah AND, OR, SOR, negasi atau kebalikan, left shift, right shift, left shift unsigned, right shift unsigned. Misalnya diketahui sebuah variabel A 60 dan variabel B 13. Bila kita bentuk ke dalam format biner, maka nilainya adalah A sama dengan 00111000 dan B adalah 00001101. Kemudian bila kita lakukan operasi bitwise dengan operasi AND, maka nilai A adalah sama dengan 001110, nilai B sama dengan 001101, maka A dan B adalah 000110. Nah, jika kita menggunakan operasi bitwise OR, hasilnya adalah A OR B 00111101. Selanjutnya kita gunakan operasi XOR akan menghasilkan A XOR B 00110001. Dan yang terakhir, jika kita lakukan operasi NOT, maka hasilnya adalah negasi atau kebalikan A sama dengan 11000011. Jadi konsepnya sebenarnya hampir sama dengan operator logika, bedanya bitwise ini digunakan untuk biner. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba lagi dengan membuat program mana kelasnya nanti adalah kelas bitwise ya. Dan nanti hasil outputnya adalah seperti yang tampak pada layar ini, mana A dan B adalah 12, kemudian A OR B adalah 61, A XOR B adalah 49, negasi A sama dengan min 61, A left shift 2 sama dengan 240, A right shift 2 adalah 15, dan A right shift 2 adalah 15. Oke, kita akan coba lakukan demo programnya di Java NetBeans kita. Kita close terlebih dahulu, kita langsung kembali ke NetBeans kita. Seperti biasa, kita klik kanan, kita buat kelas baru, kita beri nama bitwise, lalu kita klik finish. Oke, kita coba kopikan shortcode-nya. Oke, kita kopikan. Kopikan di sini. Dan di sini kita hapus saja. Dan coba kita jalankan. Oke, hasilnya adalah A dan B 12, A OR B 61, A XOR B 49, negasi A sama dengan min 61, A left shift 2 sama dengan 240,
A rek shift 2 sama dengan 15, dan A rek shift unsight 2 sama dengan 15. Nah, berarti shortcode yang di slide dengan di program kita sesuai, yang berarti telah benar dan tidak terjadi error atau kesalahan. Sekarang kita masuk ke operator ternary. Operator ternary berfungsi untuk membuat pernyataan. Simpulnya menggunakan tanda tanya dan titik 2 untuk memisah jawabannya. Contohnya seperti pada gambar di sini dapat saudara perhatikan ya. Kamu suka aku adalah pernyataan atau kondisi yang akan diperiksa oleh sistem ya. Jadi kalau jawabannya benar maka iya. Sebaliknya tentu akan tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba akan buat shortcode kembali pada aplikasi NetBeans kita dengan kelas ternary. Oke, kita buat kelas baru, Java class ternary. Finish. Oke, di sini kita hapus saja. Dan kita coba kopikan lagi file ternary kita. Dan kita pastikan di sini. Oke, kita coba run file. Ya, jawabannya adalah iya, sesuai dengan kondisi pertanyaan yang diajukan pada materi kita ini. Di sini kita dapat melihat bahwa simbol yang kita gunakan pada operator ternary tadi adalah tanda tanya dan titik 2. Nah, nanti sistem akan menampilkan jawaban dengan perintah system out println. Nah, hasilnya adalah iya. Kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang sekuensi, yang juga merupakan bagian akhir dari materi kita pada sesi kali ini. Nah, sekuensi adalah pemrograman sederhana yang hanya dapat memecahkan masalah-masalah yang sederhana. Jadi masalah yang dapat diselesaikan dengan sekuensi saja biasanya hanya satu masalah kecil yang bisa berdiri sendiri. Misalnya contoh kasus, buatlah program untuk menghitung konversi dari meter ke sentimeter dan dari inci ke sentimeter berikut ini, di mana 1 meter sama dengan 100, 1 inci sama dengan 2,54 cm. Ini maksudnya adalah 100 cm ya. Nah, di sini kita dapat melihat public class yang kita gunakan nanti bernama konversi. Dan hasilnya nanti kita akan menginputkan angka dalam satuan meter yang nantinya akan dikonversi menjadi sentimeter dan inci. Sekarang kita coba praktekkan menggunakan aplikasi NetBeans kembali. Seperti biasa kita klik kanan, pilih new, lalu kita pilih Java class, dan di sini kita buat kelasnya tadi namanya konversi. Kita klik finish. Nah, kita akan coba kopikan lagi dan kita salin ke Java NetBeans kita. Oke, di sini kita hapus saja ya. Nah, di sini kita dapat melihat ada instruksi yang harus kita perbaiki. Ada tanda seperti bola lampu ya. Di sini bola lampu dengan tanda serunya. Berarti ada kesalahan dalam penulisan
shortcode ini, dimana kita belum memasukkan library untuk scanner kita. Jadi kita harus membuat import library di baris kedua program kita. Oke, di sini kita kopikan kembali ya. Ini import Java Util scannernya, kita salin dan pastekan di sini. Sini saya coba jelaskan sedikit tentang shortcode ini ya. Jadi di sini kita juga dapat melihat di sini ada scanner masuk ya. Dimana masuk di sini maksudnya adalah salah satu notasi input yang disediakan oleh Java selain read, get, dan baca. Jadi kita bisa menggunakan di sini misalnya namanya get, berarti di sini juga get. Jadi misalnya kita menggunakan di sini masuk, di sini harus pakai masuk. Lalu apa next plot di sini ya? Sebelumnya kita juga telah bahas tadi ada next in dan di sini ada next plot. Nah, next plot di sini adalah tipe data plot yang disediakan oleh scanner dan dapat digunakan untuk melakukan konversi, di mana kita di sini akan mengkonversi nilai dari meter ke sentimeter dan inci ya. Next plot ini sebenarnya telah kita pelajari sebelumnya di pertemuan kita yang ketiga. Oke, kita coba runningkan tentang konversi ini, lalu kita perlihatkan hasilnya. Oke, di sini masukkan ukuran dalam meter. Kita coba samakan dengan bahan kita tadi. Di dalam meter kita memasukkan angka 80. Coba 80, lalu kita enter. Hasilnya adalah ukuran dalam sentimeter ada 8000, ukuran dalam inci adalah 3149,6064. Sekarang kita coba bandingkan dengan yang di slide kita. Oke, ukuran dalam sentimeter 8000. Oke, cocok. Kemudian dalam sentimeter, maksud saya dalam inci adalah 3149,6064. Oke, 3149,664 lebih cocok. Berarti shortcode yang kita buat ini sesuai dengan slide yang saya tampilkan. Nah, dengan berakhirnya shortcode program ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya, mana pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang program output, proses, dan input. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.